Desain sendiri bikin penghalangan. Oke, Anda masih di Indonesia Morning Show dan berbicara tentang kreativitas itu terkadang untuk anak muda kadang-kadang kita menemukan hambatan-hambatan, Betul ya sekali. kan? Dan kita ingin lebih bisa berekspresi dan juga lebih maju lagi untuk permasalahan berbisnisan. Nah, ini adalah salah satunya adalah tentang batik nih. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita akan melihat paket yang satu ini. Inilah pakaian batik kultur buatan Dea Valencia Budiarto, wanita 20 tahun asal Semarang. Berawal dari kecintaannya terhadap batik, ia mulai memproduksi batik hasil desainnya sendiri. Usahanya dimulai sejak usia 17 tahun ketika masih duduk di bangku kuliah. Petal serius menjadi ciri khas batik kultur hasil kreativitasnya. Serpihan-serpihan batik lawas yang tidak terpakai dirangkai dan dibordir sesuai desain yang diinginkan. Saya ingin lebih banyak wanita Indonesia memakai dan mencintai batik. Karena itu saya berusaha menggabungkan batik yang adalah budaya Indonesia dengan nuansa yang lebih modern. Usaha batiknya membuka lapangan kerja baru. Sebanyak 40 orang karyawan bekerja di tempat produksinya di kawasan Gombel Lama, Semarang, Jawa Tengah. Ia pun memberdayakan orang-orang difabel seperti tunarungu dan tunawicara. Seperti Tumisih. Namun baginya bukan halangan. Dengan belajar dan kerja keras, semua pekerjaan bisa dikerjakan dengan baik. Ya kalau dipikir-pikir ada tapi tak jalani nggak ada sih. Untuk pemasaran, dia menyadari pentingnya internet. Media jejaring sosial menjadi tempat memperkenalkan hasil produksi pakaian batik kulturnya. Selain itu, ia rajin ikut pameran dagang di dalam dan luar negeri. Kini, pelanggannya tidak hanya pasar nasional, bahkan internasional. Seperti Jepang dan negara lainnya. Omset penjualannya hingga ratusan juta per bulan. Harga batiknya dijual mulai dari 250.000 hingga 1 juta rupiah. Safirullah Hanif melaporkan untuk NET. Ya, dia adalah Dea Valencia Budiarto, masih muda, cantik, dan sukses. Luar biasa sekali dan sudah hadir bersama kami di studio. Selamat pagi, Dea. Halo Niko, Rama. Hai. Wow ya, Rama. Masih umurnya berapa, Dea? Sekarang udah 20 sih. 20 tahun. tahun dan ternyata Niko kamu jangan kaget, ini omsetnya hebat luar Nanti biasa. kita ngomongin omset nanti ya. Kita akan berbicara tentang bagaimana seorang Dea ini yang lulusan teknologi informasi beralih, berani-beraninya dia beralih profesi menjadi beralih ya menjadi pebisnis batik seperti ini. Nah, seperti tadi saya bilang nih, kalau misalnya anak generasi muda tuh anak-anak muda terkadang ingin mencoba bisnis sendiri, ya kan? Tapi kan kadang menemukan hambatan-hambatan. Nah, kita bisa tanya langsung sama dia ini. Dia sebenarnya kamu akhirnya berpikir untuk terjun berbisnis di dunia batik membatik ini, bagaimana cerita awal mengenai ceritanya? Jadi dulu mulai waktu masih kuliah sih, masih kuliah sekitar umur 17-18 gitu. Awalnya nggak langsung saya bikin baju. Jadi awalnya ibu saya waktu itu ada koleksi yang memang mau dijual. Lalu saya bantu untuk jualin, awalnya begitu. Tapi dalam bentuk kain. Dalam bentuk kain. Tapi lama-kelamaan karena jualan itu saya kan mulai belajar dari orang lebih senior, dari buku juga. Saya mulai suka. Jadi selalu pengen beli batik. Tapi kan nggak mungkin kan kalau nggak ada dananya. Makanya dari situ saya mulai mikir gimana akhirnya saya mulai bikin baju dari batik. Itu mulai mikir usia berapa? Usia 16,5, 17. SMP, karena memang enggak. SMA. Waktu saya masuk kuliah memang agak lebih awal, jadi 15 tahun udah kuliah. Wow, 15 tahun sudah kuliah. Oke, bisa ceritain sedikit pendidikan kamu dari SD berapa tahun, SMP, SMA sampai kuliah? Pendidikan sih sebenarnya SD sama, tapi memang dari awal masuk sekolah waktu masih playgroup tuh memang udah lebih awal sih. SMP? Jadi waktu SMP sama SMA kira-kira dua-duanya 4 tahun, jadi memang selesainya Percepatan?
hampir seperti percepatan gitu. Kemudian kuliahnya juga di Semarang. Di Jakarta. Kuliah di Jakarta. Makanya itu mungkin nanti harus diceritain juga. Oke. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang batik, seperti yang kita Ya. ketahui itu batik kan ada macam-macam motif, ya kan, dan cara pembikinannya juga macam-macam. Menurut kamu sendiri apa yang membedakan batik kamu dengan batik yang ada di Dengan pasaran? yang lain. Kalau batik saya dengan batik yang di pasaran, kalau batik kultur sendiri saya lihat sebagai konektor. Konektor antara dunia modern, bukan dunia modern sih, model yang modern, yang dicampur dengan kain tradisional Indonesia yaitu batik. Oke, lebih kiblatnya kemana batiknya sih, Dea? Kiblatnya, saya sekarang tidak hanya batik, tapi saya juga telah memproduksi kain Indonesia lainnya seperti tenun, dan juga kalau pada awalnya kami memproduksi dari batik lawasan yaitu batik antik, Batik yang antik. dimana kain itu digunting kecil-kecil, jadi Oke. diambil bunganya, lalu kemudian dibordir. Pada awalnya seperti itu. Wow, luar biasa sekali. Oh iya, benar Tapi diambil untuk ya. Ya, hasil untuk kreasinya. kedepannya sekarang kami juga sudah mulai memproduksi dari kain. Jadi memang seperti yang di sini gambarnya juga didesain sendiri. Ini yang menggambar kamu, Dea? Iya. Iya. Kreatif ya, Nik Oke, ya? sebentar. Kamu lulusan apa? Lulusan sistem informatika. Lulusan informatika tapi bisa mendesain seperti ini, luar biasa sekali. Itu kok bisa kamu berpaling dari lulusan informatika beralih ke bisnis batik? Bukan berpaling sih ya. Sebenarnya kan sistem informatika sendiri kan sesuatu yang harus diaplikasikan pada bisnis. Iya. Sementara dalam bisnis saya sendiri juga dilakukan secara online. Selain secara online kan karena kami melakukan produksi, jadi juga pasti yang ada yang namanya development dari sistem produksinya kan, di mana hal itu saya juga pelajari secara dalam S1 saya. Jadi sebenarnya benar-benar sangat membantu. Jadi ada sebuah ilmu yang masih nyambung ya? Iya. Jual secara online informasi, jadi membuat desain. Websitenya sendiri kamu buat sendiri? Websitenya iya bikin sendiri. Kreatif ya, benar-benar kreatif sekali. Wow, bikin sendiri website, bikin sendiri Desain ya? sendiri pula. Nah, dengan batik seorang Dea ini akhirnya dibeli oleh banyak sekali masyarakat ya kan, lapisan masyarakat hanya dengan melewat online saja. 95% online. 95% online. Apakah dan sejauh ini responnya seperti apa dan apakah ada sampai akhirnya mengekspor mungkin ke luar Responnya negeri? sebenarnya saya sendiri kaget. Mm-mm. Jadi memang saat ini pun supply masih lebih kecil daripada demand. Jadi demandnya saat ini memang masih banyak sekali. Jadi memang sekarang kami sedang renovasi supaya tempatnya bisa lebih besar produksinya. Selain itu untuk ekspor sendiri sebetulnya kebanyakan adalah yang beli di luar negeri itu adalah orang Indonesia, wanita Indonesia yang mereka mungkin tinggal di sana atau spouse-nya adalah orang di sana, itu banyak sekali. Kemudian pabrik produksinya sendiri, produksinya di mana? Di Semarang, Di Semarang semuanya di semua? Semarang. Sementara untuk kainnya sendiri kami ada kemitraan dengan pengrajin di Pekalongan, ada di Seragen dan juga ada di Jepara. Oke, ini menarik saya dan kami juga di sini bahwa pegawai yang dikerjakan oleh dia sendiri adalah difabel. Itu bagaimana ceritanya? Sebenarnya bukan semua sih, jadi memang ada beberapa. Kami ke depannya ada keinginan untuk di mana 15-20% dari total pegawai kami memang akan dialokasikan untuk mereka yang untuk memberi kesempatan buat mereka. Untuk sekarang memang sudah ada beberapa, yaitu penjahit yang memang Penjahit. difabel. Mereka memang tapi dari pendidikannya pun memang sudah pendidikan jahit. Oke. Dan belakangan ini kami juga bekerja sama dengan RC untuk mempekerjakan wanita-wanita yang ada kekurangan sedikit. Luar biasa sekali. Kalau kita berbicara tentang kualitas kain ini, Dea, itu kan kualitas kain pastinya berbeda-beda kan, di mana kualitas kain satu dengan yang lain itu pasti berbeda. Menurut kamu sendiri, apa keunggulan dari kualitas kain yang kamu produksi? Kualitas kain, jadi memang karena saya sendiri hobi batik, jadi Hobi memang batik. dari awalnya memang saya suka seni batik, dan yang bikin saya amazed sama batik itu prosesnya yang benar-benar rumit dan juga ketelitian pembatiknya sendiri dalam membuat. Mungkin kalau bisa dilihat dalam produksi batik baru yang saya buat itu, kalau orang bilang cecek atau titik-titiknya itu Cecek, betul-betul. Ini ada di sini, nggak ada di sini yang Ada di sini yang ini. Oke, yang ada Memang bangaunya ini tadi ya. Teknik pembuatannya memang juga saya nilai sesuai dengan selera saya terhadap batik yang saya koleksi sendiri. Ini kalau kita ngeliat di sini, Niko, batiknya kan untuk laki-laki, perempuan. Perempuan. Kalau untuk yang laki-laki ada nggak? Next. Sabar ya, Nik. Sabar ya.
Oke, dia bisa ceritakan konsep batik yang ada di sebelah kamu ini. Konsep batik yang di sini, kalau yang ini sebetulnya yang awal-awal sampai sekarang masih diproduksi sih. Masih diproduksi. Yaitu saya memanfaatkan dari kain lawasan, di mana kain lawasan sendiri itu kan usianya udah 70 sampai 100 tahun ya. Iya, saya suka kain lawas karena dingin pakai selimut. Tapi kalau namanya barang lama disimpan dalam lemari kan pasti ada yang kurang Robek. sempurna. Jadi dari situ saya manfaatkan kain-kain yang nggak sempurna itu digunting-gunting jadi item seperti ini. Sementara yang di sebelahnya itu sebenarnya namanya kalau dulu biron. Yang Biron. ini, yang ada bangaunya ini. Yang ini batik baru yang saya produksi. Itu kalau namanya jenisnya biron ataupun kadang-kadang dibilang batik kelengan. Batik lengan ya. Ini populer pada zaman tahun 1950, 60-an. Oke. Lalu saya produksi lagi dengan motif burung. Itu motif kamu sendiri ya, burung. Nah, kamu belajar batik dari mana sebenarnya? Belajar batiknya secara otodidak, jadi karena memang saya interest dengan batik dan amazed, ini gimana sih cara bikinnya, saya juga memang ada beberapa orang pembatik di Semarang, yang dimana di Semarang sebenarnya sebagai lab aja sih, jadi saya biar explore gimana sih dari proses A sampai Z dalam membatik sendiri. Oh, sampai canting pun kamu bisa melakukan sendiri sekarang? Bisa, tapi nggak pernah sih. Tidak Ikut sejago batiknya. orang-orang Tidak tua itu sejago ya? mereka. Itu susah, bener. Susah, harus konsentrasi. Iya. Nah, awalnya itu untuk membangun sebuah bisnis seperti ini dari modal berapa, kemudian mempekerjakan berapa, dan sampai sekarang bagaimana? Dulu modalnya sebetulnya bukan dalam bentuk uang ya, karena tadi kan saya jualin kain orang tua saya kan. Dari situ untungnya yang saya puterin lagi. Jadi sekarang, dulu waktu mulai pegawainya 2 orang. 2 orang itu satu penjahit, satunya saya. Kayaknya serabutan. Jadi mulai dari packing, customer service, semuanya dulu dikerjain sendiri. Tapi sekarang sudah mulai ada yang pegang. Oke, ibu sendiri terlibatnya apa? Ibu kan pasti yang ngajarin kan. Pertama karena memang ibu saya yang dari dulunya yang lebih mengerti mengenai batik. Jadi memang ibu saya benar-benar yang awalnya memperkenalkan batik kepada saya gitu. Dan menurut kamu sendiri minat masyarakat muda Indonesia ya pada umumnya itu bagaimana terhadap batik sekarang? Saat ini sudah lebih baik dari yang sebelumnya. Sudah Mulai lebih baik. banyak wanita Indonesia yang generasi muda yang mulai menyadari ternyata batik itu bagus ya, nggak kuno ya. Maka itu kami juga berusaha mencampurkan batik dengan gaya yang lebih modern supaya lebih banyak yang suka. Contohnya yang ini, Iya kan? Ini kan bisa jadi untuk sehari-hari. Saya tunggu yang versi cowok. Saya tunggu versi cowoknya. Kemudian rencana dia sendiri ke depannya seperti apa? Rencananya tadi satu kan yang pasti untuk men's line segera diproduksi dan Niko selain bisa jadi modelnya loh deh. Boleh nih? Langsung. Boleh. Apa? nanti ada tangan kontrak dulu. Oke, menarik. Lalu selain itu juga karena sekarang kan kebanyakan masih online kan, pastinya kita juga ingin mengajak yang lain yang tidak biasa belanja online yaitu offline dengan membuka toko. Rencana? Yang pertama di Semarang dulu. Semarang dulu. Tetap Semarang ya, toko kata kelahiran, kemudian di Jakarta. Semoga. Semoga. Dan di depannya. Kemudian ada tips-tips buat pemula yang ingin melakukan bisnis? Tips-tips seperti dia? buat pemula, kalau menurut saya kendala itu pasti ada. Cuma yang menentukan kesuksesan itu adalah apa kamu mau ambil aksi untuk mewujudkan dreams-nya yang menjadi nyata. Gitu. Dan pastinya bisa ya untuk mewujudkan itu. Pasti bisa kalau Harus mau ada. bisa. Usaha Kalau kamu doa. percaya bisa, pasti bisa. Yeay. Ya, terima Oke. kasih Dea Valencia sudah Thank you, Dea. berbagi informasinya. Sama-sama. Tapi ada yang kurang loh. Apa tuh? Omsetnya berapa ya? Oh iya, satu lagi. Omsetnya berapa sih? Kalau sekarang untuk produksi kami range harganya itu antara 250 sampai 1.400.000. Di mana setiap bulannya produksi sekitar 800 sampai 900 potong sekarang. Jadi kira-kira sekitar di angka 300. 300 juta. apa? 300 juta. Niko. 300 juta per bulan, siapa tidak tergiur? Silakan. Luar biasa. Buat Anda yang punya semangat berbisnis, bisa mencontoh dia sendiri ya. Betul. Masih muda, omsetnya 300 juta per bulan. Luar biasa. Oke, thank you Dea. Terima kasih Dea.